Halo teman-teman, kali ini saya masih berada di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Nah, kali ini saya akan melihat tempat penyemaian benih. Oke, ikuti terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya berada di tempat penyemaian benih punyanya salah satu kelompok wanita tani di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Di belakang saya dan juga di depan saya ini sudah tersedia macam-macam bibit sayuran, teman-teman. Coba kita lihat ada bibit apa saja ya. Pertama ini bibit sawi putih, kemudian yang daunnya seperti ini adalah bibit brokoli, dan yang batangnya seperti ini yang merah ini bibit buah bit. Coba kita lihat satu ya. Ini dia contohnya teman-teman. Jadi medianya ini berupa tanah yang dicampur dengan pupuk organik. Akan tetapi perbandingan antara tanah dan juga pupuk organiknya tidak sampai 1:1. Jadi pupuk organik yang digunakan ini sangat sedikit sekali. Oke, kita masukkan lagi ya. Saya perlihatkan benihnya teman-teman. Jadi yang di tangan saya ini adalah benih dari bunga kol. Jadi benihnya itu seperti ini, teman-teman bisa dilihat. Nah, untuk menjadikan benih menjadi bibit seperti ini itu kan perlu proses yang namanya perkecambahan. Kalian tahu nggak sih apa itu perkecambahan? Perkecambahan adalah berakhirnya masa dormansi biji. Nah, masa dormansi disebut juga dengan masa inaktif. Maksudnya, sel-sel penyusun biji tersebut tidak mengalami pertumbuhan dan juga pembelahan, akan tetapi sel-sel tersebut tidak mati. Masa dormansi ini akan berakhir jika ada air yang masuk ke dalam biji. Nah, bagaimana sih proses perkecambahan? Simak terus ya. Pertama, bagaimana sih proses perkecambahan itu? Oke, kita masuk ke proses perkecambahan. Di sini sudah ada gambar biji ya teman-teman. Mari kita tulis dulu nama bagiannya. Jadi yang sini, ini namanya adalah endosperma. Endosperm atau endosperma ini adalah cadangan makanan. Kemudian yang sini ini adalah embrio, dan yang paling luar atau lapisan luar dari endosperma ini namanya adalah alveolum. Nah, proses perkecambahan ini sangat bergantung dengan air ya. Jadi air ini sangat perlu atau sangat dibutuhkan dalam proses perkecambahan. Jadi proses yang pertama, air masuk ke dalam biji lewat proses yang namanya imbibisi. Jadi pertama adalah imbibisi. Imbibisi tadi adalah H2O masuk ke dalam biji. Dengan masuknya air ke dalam biji, ini merangsang hormon giberelin aktif. Nah, apa itu hormon giberelin? Hormon giberelin adalah hormon yang berperan dalam proses perkecambahan. Jadi, dengan masuknya H2O ke dalam biji, giberelin menjadi aktif. Dengan aktifnya hormon giberelin ini merangsang alveolum untuk mensekresikan atau mengeluarkan enzim hidrolisis.
yang disekresikan apa? Enzim yang dikeluarkan yaitu adalah enzim amilase. Nah, seperti yang sudah kita pelajari bahwasanya fungsi amilase ini dia mengubah patih ya atau karbohidrat menjadi gula sederhana atau glukosa. Kemudian glukosa ini diubah menjadi energi dan energi ini yang digunakan biji untuk berkecambah. Itu ya, jadi saya ulangi. Nah, ini gambar biji. Yang ini namanya adalah embrio, kemudian yang sini namanya adalah endosperma. Endosperma tadi adalah cadangan makanan. Kemudian di sini ada aleuron. Nah, apa itu aleuron? Aleuron adalah lapisan tipis di luar atau di bawah endosperma. Proses perkecambahan ini akan dimulai jika ada air masuk ke dalam biji. Nah, proses masuknya air ke dalam biji ini namanya adalah imbibisi. Jadi imbibisi H2O masuk ke dalam biji. Nah, dengan masuknya H2O ke dalam biji ini merangsang hormon giberelin ini aktif. Nah, apa tadi hormon giberelin? Hormon giberelin adalah hormon yang berperan dalam proses perkecambahan. Kemudian dengan aktifnya giberelin ini merangsang aleuron mengekspresikan enzim hidrolisis. Enzimnya tadi adalah amilase. Ya, dari amilase mengubah patih atau cadangan makanan yang ada di endosperm diubah menjadi gula sederhana atau glukosa. Nah, glukosa ini diubah menjadi energi dan energi ini yang digunakan biji untuk berkecambah. Kedua, ada apa saja sih tipe perkecambahan? Oke, kita masuk ke tipe perkecambahan. Jadi berdasarkan letak kotiledon saat biji berkecambah, tipe perkecambahan dibagi menjadi dua. Ada perkecambahan epidial, kemudian ada perkecambahan hipogial. Nah, untuk membedakan keduanya, ini kita lihat letak kotiledonnya. Lihat gambar sini. Yang mana sih yang dikatakan kotiledon? Jadi yang dikatakan kotiledon ini adalah keping biji. Kalau yang di sini yang saya warnai dengan spidol warna biru ini namanya adalah kotiledon. Jadi ini kotiledon dan yang ini juga kotiledon. Kotiledon tadi namanya adalah keping biji. Nah, untuk yang epidial bisa dilihat kotiledonnya saat biji ini berkecambah, kotiledonnya ini terangkat ke permukaan tanah. Sedangkan yang hipogial ini saat biji berkecambah, kotiledonnya tetap berada di bawah tanah. Jadi yang epidial, kotiledon terangkat ke permukaan tanah. Sedangkan untuk yang hipogial, kotiledon tetap berada di bawah tanah. Nah, untuk perkecambahan epidial ini disebabkan oleh aktivitas hipokotil. Nah, mana sih yang dikatakan hipokotil? Jadi hipokotil ini adalah batang yang akan berkembang menjadi akar. Jadi ini namanya adalah hipokotil. Ini juga hipokotil. Sedangkan yang dikatakan epikotil ini adalah batang di atas kotiledon yang akan berkembang menjadi batang dan juga daun.
Untuk perkecambahan epidial ini disebabkan aktivitas hipokotil. Jadi hipokotilnya dia naik ke atas sehingga mengangkat kotiledon dan juga epikotil seperti itu. Sedangkan untuk hipogial ini disebabkan oleh aktivitas epikotil. Jadi untuk hipogial ini epikotilnya yang terangkat ke atas sehingga kotiledon dan juga hipokotil dia tetap berada di dalam tanah. Contohnya apa sih? Nah, untuk perkecambahan epidial ini contohnya adalah kacang hijau, sedangkan untuk perkecambahan hipogial contohnya adalah